Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkurullah syukran katsiran alladzi qad a'tana bi ni'matil imani wal Islam. Saniyan, salawat wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fil bidayah, yasuruni an nu'arrifa lakum nafsi. Ismi Muhammad Ikram Azam. Ana talib fi tarbiyati lughatil arabiyyah, kulliyati lughat wal funun bi Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Al-an nuridu an nabhas al-maddah di tahta al-mawdu' al-bait, rumahku. Pada kesempatan kali ini, adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang materi berkaitan dengan percakapan bahasa Arab sehari-hari tentang al-bait atau rumahku. Baik, sebelum kita mulai, jadi hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pembelajaran bahasa Arab untuk SMP kelas 7, materi al-bait atau rumahku. Jadi kita akan sama-sama mempelajari tentang kosakata benda bahasa Arab di rumah dan juga kosakata benda dan kosakata dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari di rumah. Karena kita tahu bahwa himbauan dari pemerintah adalah saat ini kita untuk belajar dari rumah, maka tidak ada salahnya kalau kita memulai mempelajari bahasa Arab dari lingkungan terdekat kita, yaitu di rumah. Jadi mari kita pelajari bahasa Arab di rumah saja melalui pembelajaran video pembelajaran hari ini. Nah, berikut adik-adik sekalian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Semoga harapan dan tujuan pembelajaran yang kita terapkan bisa kita capai selama pembelajaran dari video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat walafiat dan juga tetap selalu semangat untuk akhirnya belajar bahasa Arab meskipun di rumah saja. Mengapa? Karena meskipun pemerintah memerintahkan kepada kita semua untuk tetap belajar dari rumah, maka tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap belajar. Apalagi materi yang saat ini kita bahas adalah tentang percakapan bahasa Arab sehari-hari di rumah, al-bait. Jadi kita akan sama-sama, walaupun kita belajar di rumah saja, kita akan sama-sama belajar nih adik-adik sekalian terkait dengan bagaimana sih kosakata bahasa Arab yang ada di rumah, kemudian benda-benda kosakata benda yang ada di rumah, kosakata pada percakapan bahasa Arab yang ada berkaitan dengan di rumah, sehingga walaupun kita di rumah saja, kita bisa akhirnya mengenal lebih dekat tentang bahasa Arab di rumah saja. Seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin menyampaikan referensi buku dan juga sumber belajar yang saya lakukan untuk pembuatan video pembelajaran ini. Yang pertama, referensi buku saya adalah buku kelas SMP atau MTS kelas 7 kurikulum 2013 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua adalah buku Durusul Lughatil Arabiyyah fi Thariqatil Hadits yang dikarang oleh Imam Zarkashi dan Imam Syibani, dan juga kamus bergambar bahasa Arab. Nah, sebelum kita mulai, mari kita semua lihat tujuan pembelajaran dari pembelajaran di video ini. Bisa dilihat dalam slide berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Toib, mari kita belajar menghafal mufradat kosakata bahasa Arab di rumah, serta kita nanti Kak Azam akan memperlihatkan gambar dan juga bagaimana cara membaca bacaan dari kosakata bendanya, serta itu Kak Azam juga akan memberikan contoh percakapan atau pelafalan bacaan yang nanti adik-adik sekalian bisa ikuti. Baik, kita mulai. Baik, kita akan langsung memulai mempelajari kosakata benda bahasa Arab di dalam rumah. Yaitu adalah yang pertama kita awali dari tentang rumah dan pondasinya. Nah, setiap rumah memiliki atap, maka kita perlu tahu bahasa Arab atap. Nah, bahasa Arab atap adalah saqfun. Sekali lagi, saqfun. Kemudian ada bahasa Arabnya pagar. Nah, bahasa Arab pagar itu adalah surun. Lagi diulangi, surun. Kemudian ada bahasa Arab dari teras. Teras bahasa Arabnya adalah finaun. Finaun.
Dan kemudian ada genteng. Genteng, bahasa Arab genteng adalah kirmidun. Sekali lagi, kirmidun. Dan yang terakhir ada garasi. Bahasa Arab dari garasi adalah jarojun. Jarojun. Nah, kemudian ada contoh kalimat dalam 5 mufradat ini. Ya, contoh kalimat yang bisa kita buat yaitu adalah dari kalimat jangan melempar batu ke atas genteng. Maka bahasa Arabnya adalah la tarmil hajara ala kirmidi. Saya ulangi, la tarmil hajara ala kirmidi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian ruangan yang ada di dalam rumah, yang pada media pembelajaran kali ini akan berfokus kepada 4 bagian rumah, yaitu tentang yang akan membahas tentang benda-benda di ruang tidur atau dalam bahasa Arabnya ghurfatun naum, dan juga di kamar mandi, atau dalam bahasa Arabnya dorotul miyahi atau al-hammam. Kemudian ruang makan itu dalam bahasa Arabnya adalah ghurfatut ta'am. Ghurfatut ta'am. Dan kemudian kita akan membahas juga di dapur, atau bahasa Arab dapur adalah matbahun. Nah, adapun contoh kalimat yang bisa kita coba buat dari pembagian ruangan yang akan dibahas pada media pembelajaran kali ini, yaitu adalah misalkan ketika kita ingin izin ke toilet, maka kita perlu menyebutkan saya izin ke toilet dong, maka sebutnya asta'dzinuka ila dauratil miyah atau asta'dzin ilal hammam, bisa juga seperti itu. Nah, itu contohnya. Oke, bismillah, kita langsung saja mulai memasuki pembahasan dari 5 mufradat yang pertama. Dari ruangan pertama yang akan kita bahas itu tentang ruangan tidur atau ghurfatun naum. Nah, dalam ruang tidur ada di sini akan Kak Azam lampirkan 10 mufradat bahasa Arab dan juga contoh kalimat yang bisa adik-adik sekalian pelajari, yaitu adalah yang pertama adalah kosakata tentang bahasa Arab dari ranjang, yaitu bahasa Arab ranjang adalah sarirun. Diulangi, sarirun. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bahasa Arab dari kasur. Bahasa Arab dari kasur adalah firashun. Sekali lagi, firashun. Kemudian ada bahasa Arab dari bantal. Bantal bahasa Arabnya adalah wisadatun. Sekali lagi, wisadatun. Kemudian selanjutnya ada juga bahasa Arab dari selimut. Bahasa Arab dari selimut apa, teman-teman? Lihafun. Sekali lagi, lihafun. Kemudian yang terakhir, 5 yang terakhir dalam pembahasan yang mufradat ini, yaitu adalah bahasa Arab dari bantal guling. Bahasa Arab dari bantal guling adalah mihodatun. Sekali lagi, mihodatun. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun contoh kalimat yang bisa kita buat, misalkan ketika kita ingin meminta ibu kita untuk mengganti atau melihat ibu kita mengganti sarung bantal, maka bahasa Arabnya adalah al-ummu tubaddalu haffadhatal wisadati. Saya ulangi, al-ummu tubaddilu haffadhatal wisadati. Seperti itu. Adik sekalian, sekarang kita langsung saja ke mufradat yang ke-6 dari ruangan tidur atau ghurfatun naum, yaitu adalah lemari. Apa bahasa lemari, adik-adik sekalian? Khizanatun. Ayo kita ucapin bareng-bareng, khizanatun. Artinya lemari. Nah, selanjutnya ke mufradat yang ke-7, yaitu adalah tentang lampu. Maka bahasa Arab dari lampu apa? Misbahun. Misbahun. Kemudian ada mufradat yang ke-8, yaitu adalah tentang gantungan baju. Gantungan baju. Apa bahasa Arab gantungan baju? Bahasa Arab dari gantungan baju adalah mishjabun. Mishjabun. Nah, selanjutnya ada bahasa Arab dari spray. Spray ya, spray, kita ngomongnya spray. Nah, itu bahasa Arabnya spray adalah shirshafun. Shirshafun. Kemudian ada bahasa Arab mufradat yang terakhir, yaitu adalah tentang cermin. Bahasa Arab cermin adalah mir'atun. Sekali lagi, mir'atun. Adapun contoh kalimat yang bisa kita buat dari 5 mufradat yang baru saja kita
baca dan juga kita lafalkan adalah misalkan kita ingin mengucapkan kalimat gantungkan bajumu di gantungan baju. Maka yang kita bahasa Arab yang kita sampaikan adalah alliqa thawbaka 'alal misjari. Saya ulangi, alliqa thawbaka 'alal misjari. Nah, seperti itu teman-teman. Adik-adik sekalian, kita akan lanjut ke ruangan kedua yang ada di rumah, yaitu adalah ruangan apa? Ada ruangan makan. Nah, buat adik-adik yang suka makan pasti harus tahu dong ini bahasa Arab dari kosakata benda yang ada di ruang makan. Nah, salah satunya itu adalah piring. Apa bahasa Arabnya piring? Bahasa Arabnya piring adalah sahnun. Saya ulangi, sahnun. Kemudian ada bahasa Arabnya sendok. Apa bahasa Arabnya sendok? Bahasa Arab sendok adalah mil'aqatun. Sekali lagi, mil'aqatun. Kemudian ada bahasa Arabnya dari garpu. Apa bahasa Arabnya garpu? Syauqatun. Sekali lagi, syauqatun. Dan adapun bahasa Arab dari gelas, ya gelas ya. Bahasa Arab gelas apa? Qubun. Saya ulangi, qubun. Nah, selanjutnya ada bahasa Arab dari yang terakhir adalah mangkok. Ya, mangkok bahasa Arabnya apa? Mangkok bahasa Arabnya adalah jafnatun. Adapun contoh kalimat yang bisa kita coba buat dari kelima mufradat yang ada, yang baru saja kita lafalkan, yaitu adalah jika kita ingin berkata bahwa ambil daging itu dengan garpu, maka bahasa Arab yang bisa kita pakai atau kita gunakan adalah khudil lahm bisyaukati. Khudil lahm bisyaukati. Oke adik-adik sekalian, tadi baru saja kita selesai dari ruang makan. Nah, biasanya kalau kita pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, kita akan ke kamar mandi. Nah, kita hari ini lanjutnya kita akan mempelajari tentang kosakata benda yang ada di kamar mandi dalam bahasa Arab. Nah, kosakata yang pertama adalah bak mandi. Teman-teman tahu nggak bahasa Arabnya bak mandi dalam bahasa Arab? Nah, itu adalah birkatul hamam. Bak mandi birkatul hamam. Kemudian benda yang kedua adalah kloset. Ya, kalau kita ingin buang air, nah kita perlu tahu dong bahasa Arab dari kloset. Nah, kloset bahasa Arabnya adalah mirhadun. Sekali lagi, mirhadun. Kemudian ada juga gayung. Kalau kita mandi ada beberapa orang yang menggunakan gayung. Nah, gayung ini bahasa Arabnya adalah mighrafatun. Ulangi, mighrafatun. Kemudian bahasa Arab dari air. Kita mandi menggunakan air, maka kita perlu tahu bahasa Arab air. Maka bahasa Arab air adalah ma'un. Bahasa Arab air ma'un. Dan yang kelima, mufradat yang kelima berkaitan dengan di kamar mandi atau di kamar mandi. Bahasa Arabnya itu adalah bahasa Arab handuk. Apa bahasa Arab handuk? Min syafatun. Min syafatun. Nah, adapun kalimat yang bisa kita buat dari 5 mufradat tadi, salah satu contoh kalimatnya jika kita ingin mengatakan tolong ambilkan air dengan gayung. Sering banget ya kita sering ngomong tolong ambilkan air dengan gayung, maka kita bisa menggunakan bahasa Arab khudil ma bil mighrafati min fadlik. Khudil ma bil mighrafati min fadlik. Adik-adik sekalian, sekarang kita lanjut ke mufradat ke-6 di kamar mandi ya. Nah, kalau di kamar mandi kita juga banyak yang naruh sisir ya. Kalau habis mandi pengen nyisir, maka kita harus tahu dulu bahasa Arab dari sisir. Nah, bahasa Arab dari sisir adalah mushtun. Bahasa Arab sisir mushtun. Nah, selanjutnya adalah mufradat yang ketujuh adalah tentang sikat gigi ya kan. Kalau kita lagi mandi kita pasti sikat gigi habis ya. Nah, sikat gigi biar gigi kita bersih, maka kita harus tahu dulu bahasa Arab dari sikat gigi. Bahasa Arab dari sikat gigi adalah furusyatun al-asnan. Furusyatun asnan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pasta gigi ya. Kalau ada sikat gigi pasti ada pasta gigi. Nah, bahasa Arab dari pasta gigi adalah ma'junun asnan. Ma'junul asnan. Kalau disingkat yang dilambatnya ma'junu al-asnan atau ma'junul asnan atau pasta gigi. Nah, kemudian ada bahasa Arabnya dari sabun. Bahasa Arab sabun sabun. Nah, mungkin itu ada sedikit hal yang sama ya adik-adik sekalian yang mungkin bisa kita mudah untuk menghafalnya. Bahasa Arab sabun adalah sabun. Kemudian ada bahasa Arab dari sampo.
Sampo bahasa Arabnya ternyata juga mirip dengan kalimat Indonesianya, itu adalah syambu. Syambu, seperti itu. Nah, adapun kalimat yang bisa kita buat di mufradat ke-6 dan sampai ke-10 dari ruangan kamar mandi ini adalah jika kita ingin berkata pakailah pasta gigi untuk membersihkan gigi, maka kita bisa mengucapkan ista'milil ma'juni litanzifil asnan. Sekali lagi, ista'milil ma'jun litanzifil asnan, seperti itu. Adik, langsung saja kita masuk ke ruangan yang terakhir, yaitu adalah kalau misalkan ibu kita mau memasak, biasanya ibu kita memasak di mana? Benar sekali, di dapur, atau bahasa Arab dari dapur apa? Matbakhun. Nah, selanjutnya kita akan menemukan beberapa mufradat dan mencoba membuat kalimat seperti sebelum-sebelumnya, yaitu adalah mufradat yang pertama dari dapur adalah kompor. Ada yang tahu bahasa Arabnya kompor? Nah, bahasa Arab kompor benar sekali adalah mauqidun. Mauqidun. Selanjutnya mufradat kedua yaitu adalah bahasa Arab dari gas, gitu kan. Kalau kompor bisa nyala karena gas, maka bahasa Arab dari gas adalah ghazun. Sekali lagi, ghazun. Nah, selanjutnya bahasa Arab yang mufradat ketiga itu adalah penggorengan. Kalau ibu kita biasanya memasak di penggorengan. Nah, maka penggorengan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab penggorengan adalah miqlatun. Sekali lagi, miqlatun. Kemudian selanjutnya adalah bahasa Arab dari kalau mau goreng, biasanya ibu kita menggunakan spatula. Nah, spatula itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab dari spatula adalah qallayatun. Sekali lagi, qallayatun. Nah, yang terakhir, mufradat terakhir yang bisa kita coba artikan di sini berkaitan dengan dapur adalah panci. Bahasa Arab dari panci adalah hillatun. Sekali lagi, hillatun. Nah, adapun contoh kalimat yang bisa kita coba buat dari kalimat kosakata belajar di kosakata benda di dapur ini, yaitu adalah jika kita ingin berkata penggorengannya kotor, nah maka kita bisa mengucapkan bahasa Arabnya seperti ini: al-miqlatu wasikhatu. Al-miqlatu wasikhatu. Artinya penggorengan itu kotor. Sekian adik-adik sekalian, kita sudah mempelajari mufradat dari kosakata-kosakata yang bisa kita pelajari di 4 bagian ruang yang ada di rumah. Itu tadi apa saja? Yang pertama ada di dapur, ada yang di kamar tidur, ada yang di ruang makan, sama ada yang di kamar mandi. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikkan atau mendengarkan dulu listening dari percakapan bahasa Arab tentang kosakata benda yang ada di rumah. Nah, ini adalah percakapannya berkaitan dengan bahasa Arab yang kosakata benda bahasa Arab di rumah. Oke, silakan disimak video. Oke, selanjutnya adalah teks percakapan bahasa Arab sehari-hari yang tentang kosakata benda di rumah, yang dimana pada teks ini menceritakan tentang diskusi percakapan antara penjual dan juga pembeli. Penjual di sini adalah menjual barang-barang perabotan rumah tangga dan pembeli ini ingin membelinya. Oke, percakapannya bisa dilihat teksnya seperti gambar di PPT. Nah, saya akan membacakan, kemudian saya berharap adik-adik sekalian untuk akhirnya mendengarkan dengan baik dan juga bagaimana membaca dan mengetahui artinya yang sudah saya lampirkan di teksnya, sehingga nanti adik-adik sekalian akan dijadikan sebagai tugas untuk mengirim voice note cara berbicara gitu ya. Jadi ayo adik-adik diperhatikan percakapan bahasa Arabnya. Oke, kita mulai ya. Al-mushtari, pembeli, berkata, Assalamualaikum. Al-ba'i menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian Al-ba'i menanya, Ayu khidmah? Kemudian Mustari menjawab, Uridu ba'd al-athas. Kemudian Al-ba'i bertanya, Madza turidu lil ghurfatin naum? Kemudian pembeli menjawab, Uridu sariran wa sitaran. Kemudian Al-ba'i bertanya kembali, Wa madza turidu lil ghurfatil julus? Kemudian Mushtari menjawab, Uridu arika wa sajadah. Kemudian Al-ba'i kembali bertanya, Wa madza turidu lil matbah? Kemudian pembeli pun menjawab, Uridu farinan wa thalaja.
Kemudian penjual bertanya kembali, wa madza turidu lil hamam? Kemudian pembeli menjawab, uridu sakhonan wa mira'atan. Seperti itu. Jadi percakapannya seperti itu. Kita coba artikan satu-satu ya. Pembeli bertanya, ketika pembeli bertanya assalamualaikum, itu kalimat sapaan. Kemudian al-bai menjawab waalaikumsalam. Kemudian al-bai bertanya ayyu khidmah, apa yang bisa dibantu. Kemudian akhirnya mustari menjawab uridu ba'dal athas, saya ingin membeli perabotan. Kemudian al-bai atau penjual itu bertanya lagi, madza turidu lil ghurfatin naum, apa yang pengen kamu beli di ruang tidur. Kemudian mushtari itu menjawab uridu sariron wa sitar, saya ingin sebuah ranjang dan juga sebuah tirai. Nah kemudian penjual bertanya lagi, wa madza turidu lil ghurfatil julus, dan apa yang ingin kamu beli di ruang tamu. Kemudian akhirnya pembeli menjawab uridu arika wa sajadah, saya ingin membeli sofa dan juga sebuah karpet. Kemudian akhirnya penjual bertanya lagi, wa madza turidu lil matbah, apa yang ingin kamu beli di dapur. Kemudian akhirnya pembeli menjawab uridu farnan wa thalajan, jadi saya ingin membeli sebuah alat untuk manggang roti dan juga kulkas gitu. Kemudian penjual bertanya lagi, wa madza turidu lil hammam, apa yang kamu butuhkan atau yang kamu inginkan di kamar mandi. Kemudian pembeli menjawab uridu sakhonan wa mir'atan, jadi dia ingin membeli sebuah penghangat air dan juga cermin. Nah jadi kalimatnya seperti itu. Simak baik-baik teman-teman. Nah, ini insya Allah akan jadi tugas. Langsung ke tadribat saja. Jadi tadi setelah mendengarkan percakapan yang sudah kita rekam bersama dan juga saya lafalkan dan sudah kita dengarkan bersama, maka selanjutnya kita akan masuk ke tadribat atau latihan soal. Nah berikut adalah soal yang bisa teman-teman kerjakan. Jadi ada tiga jenis soal yang bisa teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah tentang menjawab terjemahan kosakata daripada gambar. Seperti kita lihat di sini ada gambar panci, bahasa Arabnya apa. Kemudian ada yang ingat, masih ingat? Nah nanti jadi tugas ya. Kemudian ini ada gambar matbah itu apa. Kemudian ada juga gambar lemari bahasa Arabnya apa, dan juga silakan teman-teman menjawab dan dengan mengisi kalimat rumpang yang ada di bawah. Misalnya ash'ailal mauqida, kemudian itu nyalakan apa, sama asta'azin ila titik-titik, kalau mau izin ke toilet bahasa Arabnya apa. Nah silakan nanti teman-teman lengkapi. Dengan soal ketiganya adalah teman-teman silakan membuat rekaman dari contoh percakapan yang sudah saya sampaikan tadi dalam bentuk voice note. Nanti voice note itu dikirimkan ke email yang tertera di sini. Oke, cukup sekian materinya pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, cukup sudah materi pembelajaran bahasa Arab dari kosakata bahasa Arab dan juga percakapan bahasa Arab sehari-hari tentang al-bait atau rumahku. Semoga bisa diambil manfaatnya dari video pembelajaran kali ini, dan adik-adik sekalian tetap semangat meskipun di rumah saja, tetap belajar bahasa Arab, tetap belajar dengan hal-hal lingkungan sekitar, tetap semangat dan jangan pernah berputus asa. Pasti bisa kalau kita jalani bersama. Nah, sebelum saya akhiri, jika saya bilang tahiyatul arabiyah, adik-adik sekalian juga jawab tahiyatul arabiyah. Oke ya, tahiyatul arabiyah, tahiyatul arabiyah. Hadza minni, syukran ala husni ihtimamikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.